Gue tantang Yusuf Ibrahim yang katanya 45 HP. Gue lawan lu pakai Gisel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Dian Mohar di channel Mohar Garage. Thank you banget buat semua subscriber gue dan juga yang udah likes, comment, and share semua video-video gue. Dan hari ini gue pengen bikin konten ngobrol bareng sama customer gue lagi. Nah gitu, karena kan udah lama nih gue nggak bikin konten yang bisa dibilang ngobrol bareng customer kan. Biasanya kan edukasi tentang part-part yang di Ninja atau cara set jetting karbus segala macem lah. Nah hari ini gue pengen ngobrol bareng lagi sama Koko Ruli. Hai Koko Ruli. Halo. Halo. Jadi sekarang ada Koko Ruli. Koko Ruli ini dia pemilik motor Gisel. Nah motor ini sebelum gue review sendiri atau gue masukin konten gue, motor ini justru udah duluan pernah masuk di kontennya Bang Ade Jigo. Terus di wisata malam juga udah pernah. Waktu itu kalau nggak salah wisata malam yang pakai bodi balap. Nah, karena dulu emang motor ini sempat turun buat 800 meter ya? Iya, buat 800 meter. Terus buat road race juga. Oh iya, buat road race juga, buat 800 meter juga. Kalau road race doi sendiri yang bawa. Nah, jadi hari ini dengan tampilan barunya dia binatang, lo pakai otak bajingan. Gede banget lagi. Gak ada iklan, enggak, bukan iklan. Pernah 800 meter juga, dan sekarang dengan tampilan barunya dia balikin standar loh deh. Body-bodinya. Body dibalikin standar. Body-bodinya dibalikin standar. Dilengkapin. Bukan pengapian juga balik standar ya? Apinya juga standar sih. Jadi sebenarnya kenapa tuh lo tadinya? Tapi sebenarnya kan motor bukan buat balap ya? Bukan. Iya sih. Harian kebut. Anjing ada. Jangan ada kebut lah, kan nggak kebut. Apa? Kan nggak kebut. Kita kan motor. Yang penting kan bisa harian. dikebut. Bisa dikebut bisa. Ya, bisa dikebut. Kalau untuk kebut banget enggak. Cuman waktu itu pernah main, alhamdulillah menang mulu ya dulu. Ya lumayan. Lumayan menang mulu, 4 kali menang. 3 kali. 3-1 skornya. Iya. 3 kali menang dan 1 kali kalah. Itu juga kalah di Ya, ujung. kalah, udah kalah. Iya udah kalah. Pokoknya kalah deh. Mau kata tipis kalah. Dia nggak mau dibalik. Gak mau. Oh, nggak mau. Bos Levin nggak mau dibalik. Nah, bercanda ya bos, jangan baper. Nah, jadi kenapa nih Rul? Kok lu tiba-tiba bisa balikin lagi buat ke standar Rul? Gue ngikutin alur aja sih. Yang lain kayaknya udah pada bosen mungkin ya di 800 meter. Jadi pada pindah di 500 meter dan Oh iya, sekarang rame tuh ya. Iya. Event tersentuh ya. rame 500 meter semenjak street race ya. Oh iya, semenjak street Iya. race benar. Jadi nyesuaiin aja sih. Soalnya yang lain bentuknya begini. Iya sih, kita ngapain trondol ya, kenceng Iya. aja kita trondol lagi. Aduh. Tapi pernah kenceng. Pada masanya. Ada masanya. Tapi lo ada pikiran nggak buat dilanjutin lagi? Maksudnya dimaksimalin lagi? Segini sih paling. Gue kalau misalnya buat upgrade mesin lagi sih, kayaknya enggak sih. Segini udah cukup banget. Udah cukup banget buat harian lah lu bilangnya. Udah cukup banget dan gua pun juga belum bisa handle motor ini. Oke, dengan powernya segitu. Power segini. Nah, kalau dari sisi gue gini, sebenarnya kita balik lagi nih untuk masalah kebutuhan dari si owner ya. Iya. Jadi gue nggak pernah nekankan, contoh lu motor harian, tapi lu bisa kebut juga. Tapi secara spek mesin itu, gue ngikutin yang benar-benar ekstrim untuk balap. Karena satu, apalagi customer dia suka bawa sendiri nih. Nah balik lagi kan, lo nggak mungkin bisa bikin spek yang benar-benar masukin untuk balap ke harian. Karena kenapa? Satu, kompresi pasti udah beda, gitu kan. Kalau lu sendiri dengan spek kayak gini, menurut lu boros nggak Ninja? Enggak. Lu pakai apa dong? Karbu standar Ninja Air di Rimmer. Oh iya, standar Rimmer ya? Rimmer standar. Standar. Nah ini gue seneng nih, karena kenapa? Dia juga paham tentang motornya sendiri. Jadi nggak, kan banyak orang gini, lu bangun motor ke bengkel, at least lu bilang, motor gue mau ditune dong.
untuk dituning gini segala macam. Tapi lu sendiri tuh nggak tahu apa aja sih kira-kira part yang nempel di motor lo dan apa aja sih fungsi dari si part-part tersebut di motor lo, bener gak? Nah kebetulan si Rul ini kan juga dia, lu, oh iya sibuk apa sih lu? Sibukan gue, gue freelance. Oh freelance. Gue jual motor juga. Wah berarti sejalan ya? Sejalan. Emang sama cari cuan. Emang cari cuannya di otomotif juga. Keren. Kebetulan. Jadi nggak dal-dal banget lah ya? Enggak. Jadi dia juga gue info dia dia punya akun juga untuk barang-barang second partnya dia yang memang udah bukan nggak kepake loh ya, tapi karena pergantian part ya, jadi bisa dijual lagi kan. Kebiasaan kayak begini kan pasti kita harus spare. Betul. Nyoba. Nah itu, gue suka nyoba orangnya. Jadi coba A, B, C, D yang terbaik gue pakai, sisanya bukan barang rusak lu jual. Bukan barang rusak. Nah itu di notes ya, maksudnya dia jual barang itu barang second yang memang masih layak pakai, bukan barang second yang udah nggak layak pakai tapi dijual. Beda loh. Kenapa gue bilang beda? Karena kalau misalnya lu memang barang part second dan udah nggak layak pakai atau nggak bisa dipakai sama bengkel, lu jual lagi itu namanya apa? Ya, yang penting ngomong sih. Yang penting jujur. Yang penting jujur. Benar. Jangan barang jelek lu bilang bagus gitu. Pedagang jujur, ingat. Apa namanya akunnya? SR Motor Part. SR Motor Motopart. Oh, SR Motor Part. Nah, lu bisa follow tuh IG ada kan? Ada IG-nya ada. Lu bisa follow, lu bisa cari, cek atau barang-barang yang memang lu butuhin di motor khususnya Ninja ya? Rata-rata Ninja 2 tak. Oh, rata-rata Ninja semua karena emang dia pemain Ninja. Setahu gue Ninja banyak. Tapi sisa berapa tuh sekarang Ninja tuh? Ada 2. Yang stok ready, yang ready stock 2, yang siap dijual. Ready stock 2, yang buat dijual ya itu ya. Buat dijual. Yang buat pakai dia. 1-2. Yang buat pakai bisa. Tapi kayak waktu itu gue sempat dengar rumor lu pernah update posting motor ini untuk dijual kan? Iya. Itu kenapa tuh? Kok tiba-tiba lu kepikiran untuk menjual motor? Sebenarnya jual sih niat gak niat sih. Oh niat gak niat. Cek ombak lu ya? Enggak. Oh enggak. Emang rencana gue udah bosen. Gue bosen pakai RR. Soalnya gue pakai RR kayak begini tuh gue bikin udah 3-4 kali. Bentuknya sama, warnanya sama. 4 motor. Dan bisa ada 4. Enggak. Mirip. Enggak. Bisa tuh 1. Ya ini. Kadang-kadang orang pikir gitu ya. Lu buat balap ada motor buat mesin buat balap, terus ada motor mesin yang buat harian. Enggak. Bisa 1. Enggak, satu jual baru beli lagi. Enggak langsung gabung 4. Bukan Gisel semua kan? Bukan. Bisa 1 ya? Iya, Gisel mah 1. Bikinnya di mana? Apa? Bikinnya di bengkel Kebayoran lama. Aduh, banyak cerita deh dari di motor. Karena banyak cerita buat di motor ini mah. Banyak banget. Dan salah satunya memang bisa dibilang motor pertama kali yang memang bengkel gue upgrade atau lakukan untuk proses mesin dari setting semua segala macam atau risetnya memang di motor ini. Kebetulan saat itu memang si Ruli ini yang ngasih kayak kesempatan gue buat mencoba lu kira-kira riset di 800 meter kayak gimana sih gitu. Dan akhirnya ya udah dituang lah semua, nggak semua sih, maksudnya ada beberapa yang memang dilakukan perubahan untuk si mesin ini. Iya. Bukan perubahan, ganti baru. Oh iya, ganti baru dari buat mesin ini. Buat awal. Bikin ulang. Bikin ulang. Enggak, beda nih. Konteksnya beda nih kalau lu bilang melanjutkan ya. Kalau lu bilang di upgrade melakukan perubahan itu kan beda tuh konteksnya. Bikin baru. Ya gue nggak mau karena kan gue bengkel gitu loh. Ya gue balik lagi nih karena kan di customernya. Ya kalau misalnya itu yang gue yang notes kan kesannya gue yang nge-treat nih. Nah kalau ini kan dia nge-treat gue, ya udah berarti memang dia mengakui bahwa dilakukan bikin baru untuk mesinnya, khususnya dari block head, karkas. Karbu semua. Oh iya bang, kamu pasti loh. Knalpot. Jadi memang dibikin baru semuanya mesinnya dia. Tapi sobat dengan mesin kayak gini lu puas gak sih Rul? Jujur deh. Puas sih. Maksudnya buat spek yang kayak gini dan dipakai di bawah jalan juga nggak ribet gitu loh. Di bawah jalan nggak ribet, nggak kayak gimana ya? Nggak kayak pemikiran orang mungkin kalau mau bikin motor kebut
itu pasti ribet, pasti boros. Ini enggak yang bilang. Ini enggak. Nah, lu sendiri tahu kan spek apa aja? Lu jelasin dong, jangan gue jelasin, nggak seru. Apa sih yang lu ganti nih dari motor? Apa ya? Kayak Karbu pakai apa? blok gua Moto1. Belum pakai Moto1 59 ya? 59 standar. Oke. Terus Standar Moto1 nggak gue porting. standar Moto1 Nggak di porting. Nggak di porting. Ini nggak di porting. Oke, standar. Kerkas gue pakai KTT. Oh, kertas GTT. Next stroke. Next row. 1 Oke. mili. Terus pengapian AC standar. AC standar ya? AC Standar standar. semua. Wiring standar. Karbu standar modif. Jadi berapa tuh modifnya? Venturingnya 36, scape-nya 33. Enak kan kalau kayak gini, maksudnya dia juga paham dan dia juga tahu gitu. Jadi gue ya gimana ya, lebih baik kayak gitu sih, karena menurut gue kalau lu kayak lu bengkel tapi lu nggak ngasih bukan nggak ngasih, kayak lu yang nentuin secara semua part, tapi si owner sendirinya yang nggak tahu, yang ada ntar malah kayak tebak-tebakan gitu. Kalau ini kan enak nih, dia paham nih dalaman mesinnya apa, yang diganti apa, atau yang dilakukan perubahan apa gitu loh, modifikasi di mana, kan dia enak gitu loh, lebih enak. Dan juga enaknya lagi dia bawa sendiri. Iya. Dan lu bisa bedain motor kurang di mana, atau harus dilakukan perubahan apa, dan lu juga ngerti gitu. Jadi enak tekniknya, nggak terlalu lama. Kayak contoh gini, banyak customer yang memang dia belum tahu nih secara basicnya Ninja itu standarnya kayak gimana sih gitu. Dia dapat motor second yang memang menurut gua nggak sehat, tapi menurut dia udah cukup. Nah itu banyak tinggi gitu kan, kayak kesannya gue jadi bingung nih. Di saat dikasih tahu lebih dalam lagi, malah takutnya berpikirnya bahwa wah ini bengkel mau ngakalin nih. Iya, gitu. banyak yang begitu. Enggak. Jadi lebih bener sih kalau di gue, ya gue terbuka aja gitu kan. Ya wajar lah, karena juga lu mau sampai kapan sih lu nutupin kayak apa yang lu lakukan di mesin orang. Betul. Berarti kalau misalnya aksesoris luar nih di luar mesin, paling handle nih motor. Enggak lah. Fungsi sih. Nah. Sekarang lu upgrade mesin kayak begini, kalau nggak mikirin pengereman kaki juga sama aja. Betul. Safety-nya ada. Safety. Lu motor sekencang apapun, kalau kaki-kaki lu nggak enak, ya nggak kenceng. Mesin lu kenceng, kaki-kaki lu loyo, lu nggak bisa ngerem, nabrak, bahaya. Dia udah proper banget sih motor, asli. Dilihat dari kakinya udah kekar banget. Dari pengereman depan dia udah pakai Brembo 4P, bracket dari WR3, terus juga disc semi floating dari PSM, terus pakai velg RCB SP522 ya? Iya. SP522 dengan ban bedleg BT39, belakangnya S22 120/70 ya? Iya. Ini udah fittingnya sih udah oke banget ya. Terus armnya juga ganti pakai apa tuh? Arm ganti pakai Bipro. Arm pakai Bipro. Iya. Nah, ini gue menarik kapan silencer ini, bro. Gila. Kelihatan nggak tuh silencernya? Kelihatan. Oh, dia ntar diambil enaknya. Silencernya dipakai HMF. Karena banyak, mungkin untuk yang sekarang orang banyak yang nggak tahu kali ya HMF ya. Mereka tahu kan pasti CMS, Aero, kayak gitu-gitu ya. Iya. Kalau HMF ini, lu kayak barang lama nih. Ini Lama banget ini. Tapi abis lu poles lagi tapi tuh ya? Iya, gue poles. Ya, biar kondisi lah. Anjir. Tapi oke banget. Ini HMF dia masih Thailand ya? HMF ya? Thailand. Hung motor ya? HMF? Beda. Hung beda. Hung kayak DBS deh. Bukannya Hung itu HMF itu Hung ya? Itu apa sih maksudnya? Gue kurang tahu juga HMF apaan. Hung Motor Federation ya, jelas banget. Pokoknya dia di HMF tau gue sih udah lama banget ya. Oh, kalau yang cross itu FMF. Iya, itu FMF. Iya, FMF ya. Kalau cross. Kalau cross, ini HMF. Chambernya pakai apa bro? Chambernya pakai Nens. Dari Nens. Iya. Tapi custom lagi. Ini jadi banyak perubahan nih dari chamber ini. Seingat gue waktu itu 3 kali ngerubah ya? 3 kali. 3 kali ngerubah. 3 kali ngerubah dari bagian ini, dari diameter ini terus kemari sama leher sama stinger. 3 kali ngerubah. Terus dia juga udah pakai Micron 4. Masteran pakai NX, terus gasnya Magura. Kiri apa sih tuh? Jadinya EV ya? bukan. R25 deh kayak pakai LX gitu, gue lupa juga. Oh. Tapi oke sih. Nah kira-kira kalau misalnya memang kedepannya, gue juga bingung sebenarnya, udah galau banget sih sama nih motor asli. Kenapa gue galau? Yang pertama nih, ini bangsat sih emang nih.
dari 800 meter tahu-tahu minta ke road race. Lo tau gak tuh ada dua perbedaan yang sangat-sangat jauh dari segi kompresi. Karena kenapa? Di saat lo road race lo berpikir akan buka tutup atau RPM tengah atas. Kalau lo 800 meter trek lurus itu nggak ada pemikiran untuk ke situ. Ya lu gaspol aja kan. Untuk 800 meter. Makanya gue bilang ini udah galau banget. Karena kenapa? Ya bisa dibilang mesinnya satu. Terus lu mau ke road race, lu mau ke ini, mau ke gila gue bilang. Akhirnya ya udahlah. Gimana caranya kita ngambil titik tengahnya yang bisa dibilang masih batas amannya lah. Lu mau ke road race, ayo masih bisa. Lu nggak ribet. Karena buka keluar tikungan, buka RPM masih gampang teriaknya. Tapi sempat trouble juga gitu ya. Sempet. Berarti apa sih? Intake. Oh iya, intake sobek, anjir tuh. Kesel sih. Keselnya kenapa? Anjir momen soalnya. Jadi waktu itu pas lagi mau disentul, lagi latihan bersama ya? Iya, lagi latihan. Lagi latihan bersama. Baru berapa lap sih? 3 lap kayaknya. 3 lap ya? Iya, 3-4 lap lah. Tahu bagian intake itu sobek, anjir. Gue udah enggak tuh pas dibilangin motor nggak bener nih ini. Gue bilang gue cobain. Enggak normal. Tapi pas gue gantungnya manteng RPM itu kayak iya sih ini rada kayak ada yang bocor. Karena kenapa? Asupan udaranya itu yang masuk itu lebih banyak lagi. Ya otomatis posisi mesin akan jauh lebih kering. Karena bensinnya kan tetap sama. Kayak gue bilang pas dicek-cek ternyata bener intake-nya sobek, anjir tuh. Tapi so far sih ya udah mau gimana kan. Ya, kalau itu kan apes, bingung juga. Dan juga nggak pakai bensol kan ini? Enggak. Wah, anti gue pakai bensol. Anjay, anti pakai bensol. Pakai apa? T-Power. Tapi sekarang mahal loh. Apa? T-Power 17,5. Ya nggak apa-apa. Daripada beli bensol repot. Asik ya. Nggak ngaruh nih. Kan soalnya ini motor buat harian. Buat harian juga. Buat NR, buat Sunmori. Tapi ada pikiran nggak lu bangun mesin lagi satu untuk yang benar-benar kompetisi? Pengen. Justru kemarin gue sempet galau, gue pengen jual nih motor. Rencananya emang gue pengen bangun ulang. Soalnya iya, bikin mesin baru sama bikin motor baru. Bikin motor baru lagi, tapi basicnya RR lagi. Enggak, basicnya R. Bosen pakai RR. Wah gila deh. Jangan-jangan ntar harga RR jadi turun, R jadi naik nih. Kalau misalnya kayak gitu ya. Bisa ya. Jadi bisa dibilang ya udah mau gimana lagi. Kalau misalnya memang, tapi lu ada niat jual nih. Maksudnya sekalian nih, siapa tahu dari subscriber gue ada yang atau yang nonton dari video ini apa ya kayak kepengen tahu nih harganya. Kira-kira lu buka harga berapa sih gitu. Gue sih paling minta di atau di DM aja nih, di DM aja kali. Apa? Di DM aja kali ya. Boleh di DM aja ya. Harganya enggak overprice kok. Enggak kayak yang lain-lain lah. Enggak, masih make sense. Soalnya emang gue jual motor ini gue nggak ngitung mesin. Oh jadi yang emang kayak keadaan iya, gue cuma ngitung kayak motor sama partnya itu kira-kira harganya berapa gitu loh. Gue udah nggak ngitung bikin mesin berapa, ya itu udah resiko modif deh. Kalau misalnya ya oke, lu ngomong resiko modif. Kalau untuk sampai saat ini nih dari awal lu udah habis berapa? Total mungkin ya. Setahu gue lu punya catatan dah. Ada. Kira-kira sudah itu. Di luar motor 70 sampai 80 juta. Jadi buat di luar sana yang memang lihat Ninja RR kenapa mahal, ya memang secara apa ya, biaya modifnya juga pasti di atas 50 juta nih. Iya, sampai proper ya. Sampai proper sudah 50 juta. Nah, lu bayangin tuh. Lu lihat di video gue yang apa RR Sifat. Itu aja habis keadaan standar ya. 68 juta. Mesin standar. Sebenarnya nggak ngomong mesin yang apa, mesin standar. Dan itu keadaan juga nggak kayak gini loh. Ini masih high brandnya loh. Yang dipakai di silver itu bisa dibilang entry levelnya lah. Brand yang nempelnya. Ini udah high brandnya aja lu 70-an ya. 70 dan ikut mesin kan. Jadi kalau misalnya ya taruhlah 60 kali ya, wajar. Ya, paling segitu sih. 60 masih wajar lah ya. Masih bisa nego kan? Bisa. Buat yang minat, ya gue promosi nih kalau buat yang minat sama ini motor atau penasaran sama ini motor, bisa DM Koko Ruli. Siapa tahu dia minat untuk dijual gitu dong. Bantu Koko Ruli untuk bangun SSR. Iya kan? Iya.
Kira-kira apa lagi Rul? Gue juga bingung nih ke depannya. Gue sih masih punya harapan. Gue mau build benar-benar satu mesin yang memang khusus gitu, dalam arti khusus ya apa ya, explore untuk mesin Ninja itu sampai mana sih dari segi kekuatannya sama powernya. Karena jujur aja sampai sekarang gue belum dapet feel benar-benar Ninja itu kenceng. Yang gue maksudnya gue belum dapet tuh yang benar-benar anjir ini kenceng banget nih motor gitu. Walaupun ini menurut gue udah cukup banget. Tadi berapa sih 40 ya HP? 40 sekian. 40 sekian lah ya. Nggak sampai 45 46 kan? Oh enggak. Nggak nyampe Kan? motor harian. Tapi kalau lawan yang 45 yang lagi viral itu mau nggak sih? Boleh kalau diajakin. Kalau ngajakin nggak mau. Yusuf Ibrahim. Gue tantang ntar. Gue nonton, tenang aja, bukan lo. Gue. Kemarin dia ngelewatin motor kuning Agung soalnya. Ya, gue tantang Yusuf Ibrahim yang katanya 45 HP. Gue lawan lo pakai Gisel. Lu mau jual motornya 70 ya? Ah, 60. Motornya 60 ya? Gue lewatin motor lo. Mungkin segitu ya konten dari gue. Oh ya sorry, jangan baper-baper. Kita lagi. Oh iya, lupa, gue hampir lupa. Gue lagi pakai jaket dari Apparelnya Speedtuner. Thank you buat Om Jo sama Kodok Buncit yang udah kasih gift untuk apparelnya dari sweater sama kaos. Walaupun ini car antusias, tapi masih oke juga kok buat anak-anak motor. Nih kok. Kok masih putih nih bajunya, siapa tahu ntar dikirimin sama Speedtuner. Jadi segitu aja, Ro. Thank you banget waktunya, Ro. Thank you. Semoga kita tetap bisa bangun motor baru dulu ya. Siap. Jadi jangan lupa untuk terus di subscribe, share, like, and comment jika channel ini atau video ini bermanfaat buat kalian. Thank you, dadah.